Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Jimmy Hiddepius, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila, serta teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari HG2 yang ingin mempresentasikan materi mengenai demokrasi pasca pandemi. Boleh di next slide. Berikut anggota kelompok HG2, ada anggota perancang PPT dan juga ada anggota presentator. Dan pada presentasi kali ini yang akan mempresentasikan materi adalah saya sendiri, Rahmadina Aulia, ada Ardiansyah, Revalin, dan juga Nira Suki. Boleh di next slide. Berikut adalah materi yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini, dimulai dari pendahuluan, poin-poin penting LSPB, keterkaitan antar LSPB, refleksi kelompok, dan juga terakhir ada kesimpulan. Boleh di next slide. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan dulu mengenai pendahuluan. Demokrasi pasca pandemi adalah topik yang semakin penting dibicarakan di era saat ini. Pandemi COVID-19 telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk sistem politik dan demokrasi di berbagai negara. Banyak negara yang mengambil tindakan darurat untuk menanggulangi pandemi, seperti lockdown dan perbatasan kebebasan bergerak, yang dapat berdampak pada hak asasi manusia dan kebebasan berbicara. Namun, di sisi lain, pandemi ini juga telah membuka ruang untuk reformasi sistem politik dan penguatan demokrasi di negara-negara tertentu. Dalam konteks demokrasi pasca pandemi, penting untuk mempertimbangkan dampak pandemi pada masyarakat dan politik. Beberapa pertanyaan yang muncul adalah apakah demokrasi akan semakin ditekan oleh pemerintah atau justru akan semakin diperkuat? Apakah pandemi akan membuka peluang bagi partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam proses politik, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sistem politik dan demokrasi pasca pandemi? Dalam hal ini, berbagai studi dan artikel telah dilakukan oleh para ahli dan akademis untuk membahas topik demokrasi pasca pandemi. Dan pada presentasi kali ini, kami akan membahas bagaimana demokrasi pasca pandemi dan hubungannya dengan etika, filsafat, dasar pengembangan ilmu, dan ideologi negara Pancasila. Boleh next slide. Selanjutnya ada poin-poin penting LSPB yang akan disampaikan oleh Ardiansyah. Kepada Ardiansyah, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Rahmadina atas kesempatan waktunya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai poin-poin penting dalam LSPB mengenai etika. Terdapat dua macam etika, yaitu yang pertama etika deskriptif, yaitu adalah penjelasan atau deskripsi tentang bagaimana perilaku dan keputusan seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, sosial, atau psikologis tertentu. Yang kedua yaitu ada etika normatif, yaitu adalah pandangan tentang bagaimana seseorang seharusnya berperilaku atau membuat keputusan yang baik dan benar. Berikutnya ada poin-poin penting LSPB mengenai dasar pengembangan ilmu. Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berakhlak, berkeadaban, dan bermanfaat bagi masyarakat. Secara Pancasila menjadi dasar pengembangan ilmu, yaitu yang pertama menanamkan sikap dan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan akademik. Yang kedua, mengembangkan penelitian dan teknologi yang berbasis Pancasila. Ketiga, meningkatkan kolaborasi antara institusi pendidikan, industri, dan pemerintah. Berikutnya ada poin-poin penting LSPB mengenai dasar pengembangan ilmu. Tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan diantaranya yaitu yang pertama ada tantangan globalisasi, yang kedua tantangan ketergantungan teknologi asing, yang ketiga tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan iptek. Lalu selanjutnya ada poin-poin penting LSPB mengenai ideologi negara. Pancasila ialah dasar filsafat negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip dasar atau sering disebut sebagai asas-asas Pancasila. Asas-asas Pancasila mencerminkan nilai-nilai yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu yang pertama ada nilai-nilai religius, yang kedua ada kemanusiaan, tiga persatuan, keempat demokrasi, dan yang kelima keadilan sosial. Dan berikut ada poin-poin penting LSPB mengenai ideologi negara. Demokrasi Pancasila menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, menjaga keutuhan dan persatuan bangsa, serta menegakkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kebijaksanaan dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera untuk seluruh rakyat Indonesia.
Lalu di sini ada poin-poin penting LSPB mengenai filsafat. Filsafat ialah merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta ataupun mengetahui kebenaran dari arti adanya sesuatu. Tujuan utama filsafat adalah mempelajari pengetahuan universal dan abstrak tentang kehidupan, dunia, dan segala sesuatu di sekitarnya. Lalu di sini juga ada poin-poin penting LSPB mengenai filsafat. Ciri-ciri filsafat yang pertama yaitu berorientasi pada pengetahuan universal dan abstrak. Yang kedua ada mencoba memahami hakikat segala sesuatu. Yang ketiga bersikap kritis, reflektif, sistematis, dan rasional. Perbedaan filsafat Pancasila dengan filsafat pada umumnya yaitu berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang menganut nilai-nilai luhur dan prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Bentuk-bentuk pemikiran filsafat meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Ardiansyah atas penjelasannya. Selanjutnya ada keterkaitan antara PSPB yang akan dijelaskan oleh Nira Suki. Kepada Nira, saya persilahkan. Baik, terima kasih Rahmadina. Selanjutnya ada keterkaitan antara LSBP. Yang pertama ada etika. Etika dalam Pancasila sebagai sistem etika mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua ada dasar pengembangan ilmu. Demokrasi Pancasila dan dasar pengembangan ilmu memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Yang ketiga ada filsafah. Pancasila merupakan suatu konsep filsafah yang menjadi dasar negara Indonesia. Oleh karena itu, terdapat hubungan erat antara demokrasi Pancasila dan filsafah. Yang keempat ada ideologi. Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia didasarkan pada ideologi negara Indonesia. Oleh karena itu, dari keempat subtopik yang telah dijelaskan sangat berhubungan erat dengan demokrasi Pancasila. Jika semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan demokrasi Pancasila, maka diharapkan bisa mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Mira atas penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi mengenai refleksi kelompok yang akan dijelaskan oleh Revalin. Kepada Revalin, saya persilahkan. Baik, terima kasih Rasmadina atas kesempatannya. Jadi, dalam menumbuhkan nilai demokrasi pada setiap warga negara, Pancasila tentu menjadi salah satu pilar yang sangat penting. Pancasila menjadi suatu hal yang penting dikarenakan Pancasila tersebut telah menjadi dasar ideologi bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus memiliki kesadaran diri untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam mengembangkan sikap demokrasi. Karena pada dasarnya demokrasi tanpa partisipasi langsung dari rakyat merupakan bentuk pengingkaran terhadap demokrasi itu sendiri. Partisipasi rakyat dapat berupa pemilihan umum, diskusi, kritik, dan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial politik lainnya yang bertujuan untuk memastikan bahwa suara rakyat itu didengar dan kepentingan rakyat itu sendiri dipenuhi oleh pemerintah. Faktor lain yang dapat menumbuhkan nilai demokrasi di Indonesia adalah dengan bersikap kritis dan bertanggung jawab, menghindari sikap apatis, menerima perbedaan, dan menghargai hak-hak individu. Dalam bersikap kritis dan bertanggung jawab, demokrasi membutuhkan partisipasi aktif dari setiap warga negara dalam mengambil keputusan dan memonitor kinerja pemerintah. Oleh karena itu, sikap kritis dan bertanggung jawab dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Yang kedua ini adalah menghindari sikap apatis.
sikap apatis dan tidak peduli terhadap situasi politik yang sedang berlangsung di negara Indonesia dapat menghambat perkembangan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus menghindari sikap apatis dan meningkatkan kesadaran diri terhadap pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Yang ketiga, ada menerima perbedaan. Demokrasi berarti menghargai perbedaan pendapat dan pandangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus menerima perbedaan dan membangun sikap toleransi terhadap kelompok ataupun individu yang memiliki pandangan berbeda. Yang keempat, menghargai hak-hak individu. Demokrasi juga berarti menghargai hak-hak individu dan memberikan kesempatan yang sama pada setiap warga negara. Oleh karena itu, kita harus tetap memperjuangkan hak-hak individu dan menghindari tindakan diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Maka dari itu, sebagai generasi muda, kita harus memiliki kesadaran dan pemahaman yang sama tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam membangun dan mempertahankan demokrasi di Indonesia. Kita harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila juga dalam kehidupan sehari-hari dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang dilakukan oleh kelompok. Dengan demikian, kita akan menjadi lingkungan yang demokratis dan harmonis, serta dapat memberikan contoh bagi masyarakat dalam membangun sikap demokrasi di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Evelyn atas penjelasannya. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan saya sampaikan sendiri. Kehadiran Pancasila sebagai dasar negara membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam mengembangkan sikap demokrasi. Pancasila sebagai ideologi negara mencakup prinsip-prinsip yang sesuai dengan esensi demokrasi, seperti persatuan, keadilan sosial, dan partisipasi rakyat. Meskipun pengembangan sikap demokrasi di Indonesia menghadapi banyak tantangan, terlebih saat pasca pandemi, hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk tidak melanjutkan upaya tersebut. Sebaliknya, tantangan tersebut harus dihadapi dengan tekad yang kuat untuk memperkuat demokrasi sebagai komponen penting dalam menciptakan bangsa yang sejahtera. Boleh di next slide? Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat menjadi ilmu baru bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.